semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang i'rab. Nah, i'rab itu adalah salah satu dari pembahasan materi bahasa Arab ya. Apakah kalian tahu i'rab itu apa? Nah, i'rab itu i'rab itu adalah istilah dalam tata bahasa Arab yang merujuk pada perubahan bentuk kata yang menunjukkan fungsi kata tersebut dalam sebuah kalimat. Lalu kemudian, i'rab juga digunakan untuk menunjukkan peran kata tersebut sebagai subjek, lalu bisa juga sebagai objek atau bagian lain dari sebuah kalimat. Nah, kalau menurut bahasa, i'rab itu adalah i'rab itu berasal dari kata kerja Arab a'roba yang berarti menyatakan dengan jelas atau mengungkapkan. Nah, kalau dalam konteks linguistik, i'rab itu merujuk pada tanda-tanda atau perubahan pada akhir kata yang menunjukkan fungsi gramatikalnya dengan sebuah kalimat. Nah, i'rab itu biasanya ditandai dengan perubahan harokat dengan harokat vokal pendek atau akhiran kata yang berbeda. Nah, secara spesifik, i'rab itu dalam bahasa mengacu atau fungsinya itu sebagai yang pertama, fungsi i'rab itu yaitu menentukan fungsi kata dalam kalimat. Nah, maksudnya itu adalah i'rab itu membantu dalam mengidentifikasi peran kata dalam kalimat, seperti apakah kata tersebut adalah subjek yaitu fa'il atau maf'ul bih atau bagian lain dari kalimat. Nah, lalu kemudian fungsi yang kedua itu adalah mengidentifikasi struktur kalimat. Maksudnya itu i'rab itu membantu dalam memahami struktur dan hubungan antar kata dalam kalimat, memungkinkan kita untuk mengidentifikasi subjek, objek, dan kata kerja dengan jelas. Lalu yang ketiga, fungsi i'rab itu sendiri yaitu memperjelas makna kalimat. Dengan menggunakan tanda-tanda i'rab yang tepat, makna kalimat menjadi lebih jelas dan tidak ambigu. Ini penting ya dalam bahasa yang sangat bergantung pada struktur bahasa, karena untuk menyampaikan makna yang tepat. Lalu yang selanjutnya itu fungsi i'rab itu menghindari kesalahan tata bahasa. Nah, di sini i'rab itu memungkinkan penutur dan penulis bahasa Arab itu untuk menghindari kesalahan dalam tata bahasa yang dapat mengubah makna kalimat itu atau membuatnya tidak mengerti. Lalu selanjutnya menunjukkan perubahan dalam kata. Nah, i'rab itu menunjukkan perubahan dalam bentuk kata sesuai dengan posisi atau juga fungsi kata tersebut dalam kalimat. Nah, ini termasuk perubahan vokal akhir atau penambahan huruf tertentu. Nah, kalau lebih spesifiknya itu, i'rab dalam bahasa Arab itu mengacu pada menjelaskan atau mengungkapkan. Nah, maksudnya itu kata i'rab secara harfiah berarti menjelaskan atau mengungkapkan. Dalam tata bahasa, ini merujuk pada cara perubahan bentuk kata yang menjelaskan peran dan fungsi kata tersebut dalam kalimat. Nah, selanjutnya itu contoh i'rab, contoh penggunaan i'rab menurut bahasa itu, contohnya itu ada kitabun yang berarti artinya itu buku. Nah, dapat memiliki berbagai bentuk akhir sesuai dengan posisi kalimatnya. Kitabun itu bisa posisi akhirnya itu bisa menjadi kitabu, bisa menjadi kitaba atau kitabi. Nah, kalau kitabu itu bentuknya itu kan dengan doma yang di akhir menunjukkan bahwa itu adalah marfu atau sebuah subjek. Nah, kalau kitabah dengan fathah di akhir menunjukkan bahwa itu adalah objek langsung atau disebut juga dengan mansub. Lalu ada kitabi. Nah, kalau kitabi itu
akhir ba-nya itu kan dengan kasroh di akhir. Nah, menunjukkan bahwa itu mengikuti preposisi atau menunjukkan kepemilikan. Atau disebut juga dengan majarur. Nah, terus juga kalau i'rab ya fungsi i'rab spesifiknya itu ada penunjuk fungsi gramatikal. Nah, i'rab adalah sistem tanda yang digunakan untuk menunjukkan kasus. Kasusnya itu bisa nominatif, akusatif, dan genitif dalam bahasa Arab. Nah, ini dilakukan dengan mengubah harokat pada akhir kata yang tadi telah yang telah dijelaskan ya. Nah, kemudian ada pemberian akhir kata yang jelas. Nah, kalau i'rab itu kan mencakup perubahan akhir kata untuk menunjukkan status gramatikalnya. Nah, misalnya itu perubahan akhirnya itu seperti domah yang disebut dengan marfu, fathah yang disebut dengan mansub, dan kasroh itu majrur. Nah, selanjutnya itu ada marfu. Kan tadi sebelumnya telah dijelaskan ya, ada marfu, ada mansub, ada majrur, dan juga majzum ternyata. Nah, kalau ada beberapa contoh i'rab dalam bahasa Arab. Yang pertama itu ada marfu. Kalau marfu itu digunakan untuk subjek atau kata benda dalam keadaan nominatif. Nah, contohnya itu ada ini. Dhahaba Muhammadun ilal madarosati. Muhammad pergi ke sekolah. Nah, penjelasannya itu seperti ini. Kata Muhammad itu adalah subjek, sehingga berakhir dengan domah untuk menunjukkan bahwa itu adalah marfu. Nah, di sini itu kata Muhammadnya itu menggunakan marfu. Selanjutnya ada mansub. Kalau mansub itu digunakan untuk subjek langsung atau kata benda dalam keadaan akusatif. Contohnya, pada kalimat Ro'aitu Muhammadan fil madarosati. Aku melihat Muhammad di sekolah. Nah, pada kata Muhammad dan itu adalah objek langsung. Nah, akhir dari kata Muhammad itu kan dengan fathah. Nah, menunjukkan bahwa itu adalah mansub. Selanjutnya itu ada majrur. Nah, kalau majrur itu digunakan setelah huruf jar dan untuk menunjukkan kata benda dalam keadaan genitif. Contohnya, Kitabu Muhammadin ala tawilati. Buku Muhammad ada di atas meja. Nah, kata Muhammad itu berada setelah kata kitabu. Nah, yang artinya itu buku, yang menunjukkan kepemilikan, sehingga berakhiran dengan kasroh untuk menunjukkan bahwa Muhammad di situ di akhirnya itu ada kasroh. Nah, itu menunjukkan majrur. Terus selanjutnya ada majzum. Nah, kalau majzum sendiri contohnya seperti la tadhhab ilal madarosati. Jangan pergi ke sekolah. Nah, kata kerja tadhhab itu kan artinya pergi, diubah menjadi majzum karena adanya la yang menunjukkan perintah itu, larangan yang menunjukkan kalimat imperatif negatif sehingga akhir kata pada tadhhab itu bukan mansub, bukan majrur, dan bukan marfu, tetapi sukun yang artinya itu majazum. Cukup sekian dari penjelasan beberapa poin yang bisa Ibu sampaikan, yaitu tentang i'rab. Nah, jadi dapat disimpulkan ya kalau i'rab itu adalah perubahan secara bahasa itu artinya perubahan yang berasal dari kata kerja bahasa Arab, yaitu a'roba, menyatakan dengan jelas atau mengungkapkan. Kalau menurut istilah merujuk pada perubahan bentuk kata yang menunjukkan fungsi kata tersebut dalam sebuah kalimat. Nah, ada 4 jenis tanda i'rab ya, yaitu marfu, mansub, majrur, dan majzum. Kalau marfu itu ditandai dengan
rofa atau ditandai dengan doma. Kalau mansub itu ditandai dengan nasab atau fathah, dan majrur itu ditandai dengan kasroh atau disebut juga dengan majrur. Kalau majazum itu ditandai dengan sukun. Ditandai dengan sukun karena kalimat sebelumnya itu ada tadi telah disebutkan ya, ada kata nahinya. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.